Sarapan pagi everyone. Wah, mantap. Disponsori oleh Nasi Buhori. Jangan lupa. Ya, ini kita masuk ke area wisata Candi Prambanan. Everyone, go! Yes, I guess. Mantap. Masya Allah, besan guys. Meskipun kacamata kotor dikit gitu. It's okay, it's fine. Diedit lagi. Oh my god. Thought this is fun like that. Oh tidak. Sudah pro. Kontra. Enggak mau ada ini. Aduh ya Allah. Di sana paling ya. Ayo ke sana ya. Jadi. Nah, 20 menit bayar nanti. Ada 85 pokok blok kapal, yaitu Indra yang menghadap timur, ada Agni yang menjaga tenggara, ada Yama menghadap selatan, ada Surya menghadap ke barat daya, ada Waruna menghadap ke barat, ada Kubera yang menghadap utara ya. Yang tengah ya, yang Jawa-Jawa, yang kanan kirinya itu para pemudanya. Dan kalau dilihat itu, kalau kalian melihat ada lingkaran cahaya di belakang kepala, yang di bagian selaba, di bagian petunjuk bawah, dia dewa, bukan manusia biasa. Kalau manusia itu manusia suci, ya, yang ada lingkaran di belakang kepala. Tapi kalau manusia biasa tidak ada lingkaran cahayanya. Ya. Kemudian berapa mulut yang bernama di sini, namanya Ratna Amalaka, Ratna Amalaka ya. Bentuknya mirip kebah tapi bukan kebah. Kebah hanya ada di kaki yang memberat seperti Borobudur ya. Nah kemudian di atas pintu itu ada hiasan berupa wajah raksasa namanya Kala. Kala ya. Dan di atas pintu, kalau yang di samping pintu, kanan kiri pintu di bawah ada Makaran. Jadi nama ornamentnya adalah Kala Makaran sebagai penjaga pintu. Makaran itu hewan kecil hidupnya di air, di laut, sungai yang kayak badannya seperti ini juga makaran. Kita mah gak ada foto bareng. Gak apa-apa. Sudah bagus kok. Bagus sih. Area wisata.
Yes. Perdana aku masuk ke YouTube udah ada aja. Oke, ini banyak pengunjungnya. Feeding the deers. Feeding the deer. Video guys. Woo. Yeah. Rusak. Emir di sini, Emir. Feeding the deers. Masih ada makanannya. Boleh. Emir. Emir. Emir ayo sini, Emir. Balik, Emir. From sir. Germany, German. German. Okay. Very good. Where are you from? East Java. East Java. Yes. Madura. Very good. Madura. Okay. Nice. It is your first time over here, or no? Yeah, but First time. we have a long stay in Indonesia. What For about for 3 months? 3 months. So long time. So, which part of Indonesia did you Uh, visited? Bali, Lombok, Java. Okay, very good. Thank you very much. Thank you. Have a Have a nice day. Yeah. You too. Anyway, what's your name? Oh, yeah. Marcelo. Myself. Marcelo. Where about you? Germany. Where about you? Leah. I'm Farhan. And Farhan? Yeah, this is my wife. Ika. Nice to meet you. What do you think about Indonesia, especially for destination place? For what destination place? Yeah. What do you- For example, like in Bali, in Yeah, Prambanan, it's what do very you different. Every island is very unique. Bogor paling barat mana? Kancilnya nggak mana? Paling barat sana ya. Barat mana? Barat sana. Hah? Mana? Kanan. Ada Pak Falvan. Belanja di dalam video dulu ini.
ambil aja. Udah, ayo. Wes. Udah selesai. Kurang lagi. Rame. Ini guys. Bebas banget. Bawat di bawat. Kenapa? Umi dipanggil apa? Ini balik kita. Udah. Udah tadi. Dari Madura. Oh, dari Madura. Iya. Semen merah putih. Pak, saya tanya Pak ya. Penggolayan centang catur dari sini jauh Pak. Penggolayan Tondong Catur. Iya. Lumayan. Berapa kilo Pak? Ini ya sekitar 7-8 kilo. Naik apa ya Pak ya? Naik Grab ya Pak? Naik Grab. Berapa kira-kira kalau Grab Pak? Wah, kurang tahu nanti Grab. Enggak. Itu Pak. Mau ke Keraton Jogja. Everyone go. Nih. Karya Utama Group. Nih. Goes to Keraton Jogja, everyone. Karya Utama Group. Iya. Kasih takut dia seneng loh. Dia lokasi kemana aja? Oh, tak pikir mau dari Taman Sari sini ke Taman Sari. Bersama rombongan KUG Karya Utama Group, semen merah putih Sampang. Mantap. Have a nice holiday for everyone. Oke, nih mantap. Jogja punya Museum Sono Budoyo. Okay. Oh, see you. Ayo Bu, say hello. Ayo Pak Bafan. Ya. Video. Masih video. Ini pasti begini kalau hari tanggal 5 sampai tanggal 12 terus akhirnya memperingati hari Nabi ini dibawa ke minggu ya 5 tanggal 12 terus
Masya Allah, tabarakallah, ini museum Jogja, keren, amazing, masih terawat dengan baik, hijau. Ini rombongan dari KUG, Karya Utama Group, Semen Merah Putih, Sampang, mantap. Nah, kenapa sih? Oke, adem hawanya. Ini wisata Taman Sari, Jogja. Yuk, rapat. Golongan Madura, KUG. Lewat mana ini? Lewat dalam. Lewat sini? Iya, di dalam aja. Oke, terima kasih. Coba cerita, Pak. Apa gitu sih? Kita masuk. Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat sore ya. Selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Pak Budiono. Pak Budi ya, dan Pak Budi. Jadi nanti yang mau memandu jangan di sini. Tapi saya juga mohon maaf karena di sini ada anak yang PKR. Ini terpaksa ikut ekspor kita. Ya, nggak masalah ya Pak Budi. Ini perkenalkan juga teman saya yang ekspor. Video. Ya, monggo. Nah, ini boleh memperkenalkan diri. Boleh. Jelaskan namanya aja. Perkenalkan, nama saya Ika. Suaminya yang ada. Jangan sampai ketemu. Borok. Semua, nama saya Siva. Oh. Mana Siva?
ya yang benar-benar sendiri ya yang hebat. Buang. Jadi ini kan dinamakan petunjuk. Ya. Jadi kalau Taman Budaya di Istana, di Keraton. Pesanggrahan Taman Sari dibangun pada tahun 1758. Selesai dibangun tahun 1765. Jadi dibangun tahun 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, tapi cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812. Jadi Taman Sari dipakai kurang lebih 47 tahun dipakai oleh dua sultan. Karena yang terakhir Sultan kedua tahun 1812, waktu itu ada geger Spei. Itu perang dengan kerajaan Inggris untuk menjaga keselamatan Sultan. Villa ini tidak dipakai lagi karena Sultan kedua juga ditawan kerajaan Inggris ya. Baru juga tahun 1867 ada gempa Gunung Merapi, banyak bangunan yang rusak. 1973 direnovasi, 1974 dibuka untuk wisata. Jadi pertama kali dikunjungi wisatawan tahun 1974. Belum lahir saya. Punya luas kurang lebih 10 hektar zaman dulu. Ya, tapi sekarang sudah jadi rumah-rumah warga ya. Jadi di Taman Sari ini ada 3 budaya. Budaya pertama Mataram. Semuanya pintu pendek. Orang zaman dulu bukan pendek, kalau kita masuk harus menghormati. Kalau orang Jawa nyun sewu ya, nanti di dalam itu semuanya pintu pendek-pendek. Kedua budaya dari Cina, itu ada naga tadi, itu sebagai Condro Sengkolo dibangunnya Taman Sari yang berbunyi Catur Nogo Roso Tunggal. Jadi Catur itu 4, Nogo 8, Roso 6, Tunggal 1. Tetapi dibalik 1684 pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi bukan Saka ya, kalau Saka nanti Hindu. Masehi nasional, Hijriah Muslim. Ini kalender keraton. Ya. Terus di sini juga ada 3 agama. Pertama dari Kala, itu simbol dari agama Hindu. Yang kedua itu Gapuro, simbol dari agama Buddha. Ada bentuk bangunan yang mirip dengan gereja Kristen Katolik. Ada juga kubah Islam. Jadi Sultan tidak membedakan agama. Ya, jadi dulu sebelum masuk Hindu, Islam, Jawa atau kepercayaan, dulu sudah ada Kapitayan. Ya, jadi dulu masyarakat Jawa itu agamanya semacam Kapitayan. Baru masuk Hindu, masuk Buddha, Islam. Maka di sini Islamnya Islam Jawa, karena pengaruh Hindu Buddha. Jadi orang sering baca temennya ngasih bunga-bunga itu bukan untuk sesajen ya, tetapi sarana untuk musir nyamuk kalau mau meditasi. Dia ruangan dingin ya, hangat, wangi. Jadi tadi masuk sebenarnya dari pintu belakang, depannya sebelah barat karena sudah jadi rumah warga atau di dalam. Pintunya dibalik, depan jadi belakang, belakangnya jadi depan. Ini dinamakan dengan Gapuro Panggung karena fungsi zaman dulu untuk lihat tari-tarian, juga bisa lihat panorama. Ya, dimana kalau Sultan melihat tari-tarian dengan para sentono atau kabar atau selir, dia dari atas, penarinya di tengah sini anak-anak. Terus ini ada ruang 1, 2, 3, 4 dinamakan dengan gedung sekawan atau gedung 4. Fungsi zaman dulu untuk gamelan. Karena zaman dulu belum ada sound atau speaker, dibikin 4 biar stereo menggema. Ya, tapi ini sudah direnovasi ya, 2004 terakhir. Bangunan dibangun tanpa menggunakan semen. Kalau orang Jawa nyebutnya bligon, itu dari batu bata yang diharuskan, pasir sama gamping atau campur. Ya, jadi yang bangun ini orang Madiun, Temenggung Prawiro Sutikno. Ya, karena dulu Madiun masih bawahan dari Keraton Jogja, sebagai ganti Uluwatu beliau sanggup bangunan. Ini ada renovasi selama dari 1968. Sudah kurang lebih dari 5 kali renovasi.
Yang pertama 1973. Tapi tidak berubah bentuk asli. Tidak merubah bentuk aslinya. Dia cuma tambah-tambahan aja, seperti lampu, penerangan, ya terus itu berarti ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan belincong. Tahu belincong bukan obor, lentir atau sentir. Tetapi menggunakan minyak jarak. Kalau menggunakan minyak jarak di sini nggak ada jelaga, nggak hitam. Tapi kalau menggunakan minyak kelapa, supaya bangunan hitam. Karena 1758 belum ada tambang. Ya, jadi antara minyak kelapa atau minyak jarak itu untuk penerangan. Tetapi biasanya di sini jarang digunakan untuk malam hari ya. Jadi aktivitas di sini cuma siang hari. Ya. Baik, nanti kita jangan sampai pisah karena kita nanti dari bangunan satu ke bangunan yang lain melewati rumah warga ya. Nah, ya, monggo. Tapi kalau biasa kan kita angkat biasanya di mana tadi? Biasanya yang sekarang Lihat tari-tarian. Sini dari penarinya di sini Sultan sama Selir luarnya dari atas. Sultan sama Hamengkubuwono sama Selir yang terkini. Karena Sultan sini mengajak kurang lebih 12. Masya Allah, tabarakallah. 12. Tapi kalau Selir anaknya nggak belajar. Ini pohon langka ya, pohon kepel. Ya, jadi buahnya itu sekepal-kepal. Ya. tapi tidak ada ya sekarang. Ini baru aja musim Bu, tapi tinggal satu. Kayak sawo ya? Iya kayak sawo, tapi kalau sawo kan diranting ya. Iya. Ini semuanya Di batang. Di batang. Batang pohon. Di batang pohon buahnya. Next. Come on. Wah, ada kolamnya ini. Pak, mandi ya? Ini di sini dulu biar kumpul jadi Koin, lempar koin. Nah, gini ya, ini yang buang koin di sini. Ini biasanya yang tidak bisa membaca. Ya, jadi yang buang koin nggak bisa membaca. Gak boleh buang koin. Ya, satu nggak bisa membaca, dua nggak bisa menulis. Karena sudah ada larangan dilarang melempar koin. Ya, jadi kalau orang nggak bisa membaca, Ada mitos mungkin? Ada mitosnya? nggak ada sama sekali, Pak. Cuma mitosnya motori kolam. Ya, itu Tinggal panen koin dari aja. sekian banyak ini banyak sekali berarti orang yang belum bisa membaca. Ya, mitos saja. Jadi di sini ada dua umbul. Yang sebelah kanan itu dinamakan umbul muncar atau umbul kawitan. Fungsi zaman dulu untuk mandi anak-anak yang belum akil balik. Yang usia 16 tahun ke bawah boleh mandi tapi di sebelah kanan. Setelah usia 16 tahun mandinya di sini. Ya bersama dengan selir tadi atau sentonon dalam. Sultan ya. Sultan ya dari atas. Dari yang paling atas itu untuk melihat anak mandi. Untuk lihat kebun bunga, kebun buah. Nah, biasanya nanti selir itu nggak harus dilihat, tapi dia langsung turun, dipanggil salah satu. Nanti yang karena fungsinya untuk membangun cinta kasih antara Sultan sama Selir. Ya. Terus yang pojok-pojok. Di sini memang ada pengantin. Jadi yang pojok-pojok zaman dulu untuk bakar kayu cendana, kayu gaharu, supaya ruangan di sini wangi semua. Karena zaman dulu belum ada rumah penduduk. Ya, jadi rumah penduduk itu cuma abdi dalam atau pembantu sultan. Abdi dalam. Masih abdi dalam turun temurun karena abdi dalam. Monggo yang mau foto. Mana aja. Itu ada
ada gempa Gunung Merapi, gedung ini roboh. Ya, fungsi zaman dulu untuk istirahat sultan, juga sebagai tempat ngunyah siri, makan buah di sini. Setelah itu sultan baru mengambil bunga kayu itu dibawa ke dalam kastil untuk memilih salah satu kulit biar kembali ya kemana-mana. Jadi dapur ini depan ya, tapi kalau di Naga tadi ada Naga, itu pembangunan Taman Sari. Di sini ada Condro Momet, yaitu bukan relief. Karena kalau relief itu menggambarkan peristiwa atau kejadian. Jadi kalau Condro Momet itu antara flora fauna. Tapi kalau relief itu ada juga orang. Ya, itu yang berbunyi lajering sekar sinesep peksi. Ya, jadi lajer itu yang di tengah digambarkan dengan angka 1, sekar atau bunga itu angka 6, sinesep itu 9, peksi burung itu 1. Jadi 1691 selesainya pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun, dipakai sampai 47 tahun. Ya, karena itu ada GGSP tadi. Nah, karena ada gempa 2006, di baliknya itu udah ada besi penyangga. Ya, jadi untuk tempat. Ini dengan kandir. Kalau burungnya itu burung merak ya. Karena kalau burung merak itu burung yang manis, yang cantik istilahnya. Dia di gudang nggak bakalan marah, tetapi malah memperlihatkan bulu-bulunya yang cantik. Ya. Jadi kalau di keraton itu adalah selalu simbol. Ya, jadi di keraton itu ada selalu simbol semacam sawung. Ya, sawung itu jagung, ya, terus ada burung merak, ada kuda. Kok enggak dipakai lagi setelah Sultan kedua, kenapa? Karena Sultan kedua itu ada GGSP perang dengan Buddha, benteng keraton hancur. Ya, terus Sultan kedua juga ditawan kerajaan Inggris. Oke, terus naik Sultan ketiga. Jadi Sultan ketiga naik lagi Sultan keempat. Jadi Sultan keempat juga di Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro nggak sering nggak berhak. Nah, nggak berhak. Maka sering nggak berhak. Maka yang diangkat adik. Ya, terus Sultan kelima dia menjabat 1,5 tahun. Bentar, adiknya anaknya siapa? Anak selir. Jadi semisal gini Bu, ibu anak selir pertama ibu ini permaisuri. Yang diangkat anaknya ibu. Tapi anak ibu yang tertua. Tapi sudah dipanah. Istri pertama tapi selir, bukan permaisuri. Ada sudah dipanah kok nggak jadikan apa? Karena ada permaisuri. Kalau nggak ada permaisuri baru selir. Maksudnya kok menikah langsung sama selir kok ada permaisuri? Itu angkat permaisuri itu harus dinilai dulu Bu. Ya di ada kriteria, ada biji. Sultan harus nikah dulu banyak, baru nanti pilih Salah satu ya. Tapi permaisuri itu nggak harus istri pertama. Terus Sultan kelima nggak. Diponegoro ini istrinya selir. Jadi seperti Sultan Habib kedua. Ya ini istrinya selir juga kan? Iya, enggak itu permaisuri. Yang istrinya selir itu 10 apa lama? Yang 10 bukan istri selir, tapi istri garwa patni atau ampeyan. Karena Sultan ke-9 beliau mempunyai istri 5. Yang satu terakhir malah, yang Ibu Nurma yang diangkat permaisuri sebagai istri wakil presiden. Karena 1970 Sultan HD9 menjabat wakil presiden. Kan nggak mungkin semuanya dibawa 5-5-nya. Nah, maka yang diangkat itulah Sultan yang kedua, yang sekarang. Beliau sebenarnya anak istri yang kedua. Karena anak istri pertama perempuan nggak berhak jadi raja, maka gelarnya Ratu Anom. Ya, terus baru diangkat adiknya tapi dari beda ibu karena sama-sama garwo ampeyan. Itu setara dengan permaisuri. Sah semua ya sah tapi kata semua. Tapi di atasnya selir gitu ya? Di atasnya. Saya ngerti, istrinya garwa ampir juga sama ibunya garwa ampir. Ya, maaf ya, seperti di Solo kan sekarang pecah. Iya.
karena dua-duanya anak selir. Tidak ada Eropati, Tidil Bulan sama Hana Dewi, karena sama-sama anak tertua, jadi sama-sama merasa berat jadi raja. Nah itu. Tapi kalau di sini kan maka terus diangkat satu itu biar tidak ada kepecahan. Ini karena Sultan tanggal 15 Oktober tahun 2015 beliau mengangkat Pembayung, sudah diangkat jadi Ratu Mangkubumi. Jadi nanti Ratu Mangkubumi itu lah diangkat jadi raja satu. Tetapi itu menyalahi Pangeran. Ya kan? Tapi sini tidak banyak perempuan. Tetapi nanti kalau diangkat adiknya itu tetap Sultan ke-10. Karena sama-sama anak Sultan ke-9, cuma beda itu. Karena yang satu kandung itu Gusti Joyokusumo, Gusti Hadiningrat itu dia 8. Mungkin kalau enggak itu bisa diangkat seperti 5-6 dari istri yang lain. Ya, karena yang satu kandung. Karena juga dulu pernah ya di Nusantara itu ada satu ya, Sri Dwana Tunggal Dewi itu ya. Nah itu. Tapi nanti ayah buruk dirasa Pembayung. Kalau jadi sekarang jadi Ratu Mangkubumi. Iya, kalau biasanya kalau sudah diangkat Mangkubumi itu gelar tertib. Nanti baru terus. Ini sudah terakhir. Ya, kita foto dulu sini monggo rame-rame di makan siang bersama Kak Uge. Sukses terus Kak Uge. Merah putih War Shield. Wah, mantap. Hamut and Friends. Hamut. Hadat. Wah, mantap guys. Hamut. Mantap. Heiha Skyview. Nah, kita lagi di Heiha Skyview dengan gerimis mengundang. Bismillah. Nah, ini syahdunya spot baru wahana waterfall dengan suasana asik dan instagramable. Oke, susur sungai Gunung Ireng. Oke, very good. Maksimal 5 orang. Skyview. Oke, di sini kita bisa memesan tiketnya, pembelian tiket. Spot estetik Taman Langitnya Jogja. Harga mulai 350. Itu rombongan. Kita memasuki pintu rombongan. Monggo silahkan. Bawa apa, Pak? Kami dari Dinas Sosial. Oh, mohon maaf, untuk dananya belum cair, Pak. Friends. Apa tuh? Keren ya. Bagus. Wait a second. Come on. Where is Baeng? Come on.
mau di video dulu. Video nanti nyusul. Heha, Skyview. Umi, itu tuh di sana ayo. Kon. Wait a second, nunggu. Kon. Misi. Lagi ya kan. Hah? Panitia. Video. Gue tabar pak. Iha. Kotonus. Aduh sedih ini. Picture me cuy. Ayo. Dan Virgi. Ada nama ba? Peluk dari belakang kolak. Umi sama dia juga ada. Oh. Ada pasangan. Masuk itu ada tiketnya. Iya, yuk. 30. Hah? Kemana? Allah, enggak. Belum salah Muhammad. Foto balon dulu nanti mas robot. Ayo. No, it's okay. Ini naik balon dulu. Anda tidak kira pulang sampai malam itu mungkin abang. Suka. Ha. It's okay, it's fine. Pakai fotografer. I don't know for sure. Come on. Spot foto? Foto boleh langsung tiketin kak, silakan. Video mas, video kita. Wait a second. Maybe yes. Come on ya. Aku videonya. Ya aku jalan kayak gitu ya.